Rahasia ini disembunyikan dengan sangat rapi, bukan hanya oleh bangsa asing, tapi juga oleh para ilmuwan dan peramal dunia. Rahasia yang kalau terbongkar akan mengubah nasib bangsa ini. Rakyat akan hidup sejahtera, tanpa hutang, tanpa dijajah, kaya raya dari bumi sendiri. Tapi pertanyaannya satu, apa sebenarnya yang disembunyikan dari kita, rakyat Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Ada sebuah rahasia besar tentang Indonesia. Rahasia ini disembunyikan dengan sangat rapi, bukan hanya oleh bangsa asing, tapi juga oleh para ilmuwan dan peramal dunia. Rahasia yang kalau terbongkar akan mengubah nasib bangsa ini. Rakyat akan hidup sejahtera, tanpa hutang, tanpa dijajah, kaya raya dari bumi sendiri. Tapi pertanyaannya satu, apa sebenarnya yang disembunyikan dari kita, rakyat Indonesia? Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Mari kita bongkar pelan-pelan, karena ini bukan hanya soal tambang dan kekayaan alam, tapi ini menyangkut takdir besar Nusantara, sebuah nubuat yang sudah tertulis sejak ribuan tahun lalu. Selanjutnya, mari kita mundur jauh ke belakang, lebih jauh dari sejarah Belanda, lebih tua dari kerajaan Sriwijaya. Kita kembali ke Mataram kuno dan Majapahit. Nusantara adalah tanah suci para leluhur agung. Kerajaan Mataram kuno abad ke-8 sudah membangun Candi Borobudur, mahakarya spiritual dan teknologi yang hingga kini belum bisa dijelaskan sepenuhnya oleh ilmuwan dunia. Majapahit abad ke-13 hingga ke-15 adalah salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaannya membentang dari Thailand Selatan, seluruh kepulauan Indonesia, Malaysia, hingga sebagian Filipina. Mereka memiliki sistem perdagangan, militer, pertanian, dan pemerintahan yang maju. Prajurit Majapahit dikenal sebagai senopati tanpa tanding, kesatria yang tidak terkalahkan. Namun, kejatuhan mereka bukan karena perang, tapi karena pengkhianatan, adu domba, dan perebutan kekuasaan internal. Dan ini yang patut kita garis bawahi, menjadi pengingat bagi kita semua, menjadi pelajaran bagi kita semua. Inilah pola yang terus berulang sampai hari ini. Selanjutnya, kita menguak jejak spiritualitas leluhur. Leluhur kita tidak hanya membangun peradaban fisik, mereka juga membangun peradaban batin dari Borobudur, Prambanan, Gunung Lawu, Gunung Penanggungan, hingga situs Padang di Jawa Barat. Semua adalah titik-titik spiritual yang menjadi pusat energi alam Nusantara. Para leluhur memiliki ilmu kejawen, kebatinan, dan kasepuan yang tidak bisa diremehkan. Mereka memahami energi alam, keseimbangan kosmos, dan tugas manusia menjaga harmoni semesta. Salah satu leluhur besar yang menyimpan nubuah tentang masa depan Indonesia adalah Prabu Jayabaya, raja dari Kediri pada abad ke-12. Dalam ramalannya, Jayabaya berkata, akan datang zaman kala bendu, penuh penderitaan dan kehancuran. Tapi setelah itu akan muncul Ratu Adil dari tanah Jawa yang akan memimpin Nusantara menuju kejayaan. Ramalan ini sangat detail. Jayabaya bahkan meramalkan penjajahan Belanda, Jepang, hingga kemerdekaan Indonesia. Dan sekarang kita berada di ujung zaman kala bendu, waktunya kebangkitan Nusantara.
Sekarang kita masuk ke bagian yang penting. Kenapa rahasia ini disembunyikan? Jawabannya satu, banyak kekuatan asing tidak ingin Indonesia menjadi negara maju. Mereka tahu kalau Indonesia bangkit dan sadar akan potensinya, baik secara ilmiah maupun spiritual, maka dunia akan berubah. Indonesia akan jadi poros kekuatan dunia. Karena itu, strategi mereka sederhana. Satu, adu domba suku dan agama. Yang kedua, membuat rakyat lupa sejarah leluhur. Yang ketiga, menjerat ekonomi lewat utang dan sistem moneter asing. Yang keempat, menjauhkan generasi muda dari spiritualitas dan kearifan lokal. Yang kelima, melanggengkan mental koruptor dalam setiap generasi bangsa. Indonesia tidak dijajah lagi secara fisik, tapi kita dijajah lewat informasi, teknologi, dan ekonomi. Kita ditanamkan rasa minder seolah-olah Indonesia butuh asing untuk berkembang. Padahal sebaliknya, dunia yang butuh Indonesia. Persis dengan kata dan kalimat Pak Prabowo yang selalu diungkapkan dalam pidato-pidatonya. Meskipun ada segelintir orang yang selalu meremehkan, dianggap hanya sekedar omon-omon. Dalam spiritualitas Jawa dan Nusantara dikenal istilah Satrio Piningit. Ia bukan sekedar tokoh politik, tapi jiwa yang dipilih oleh semesta, dikirim untuk menjaga bumi pertiwi dari kehancuran. Leluhur Nusantara tidak mati, mereka hanya pindah alam, menjaga dari balik tirai dimensi, dan mereka sudah memilih satu jiwa terpilih. Sosok ini berasal dari Jawa Barat. Iya, Jawa Barat. Ia bergerak diam-diam. Dia bukan jenderal, bukan tokoh yang haus kekuasaan, tapi ia dikelilingi orang-orang yang setia, spiritualis, dan penjaga ilmu leluhur. Pergerakannya dimulai di tanah Pasundan, lalu akan meluas ke seluruh penjuru Nusantara. Tugasnya adalah satu, membuka kesadaran rakyat. Yang kedua, menyambungkan kembali ilmu leluhur dengan generasi muda. Yang ketiga, mengambil alih kekayaan negeri yang dirampas asing. Yang keempat, membangkitkan ekonomi rakyat dari desa ke kota. Ia tidak bekerja sendiri, karena di setiap daerah para pewaris energi leluhur sudah siap. Dari Bali, Kalimantan, Sulawesi, Papua, hingga Sumatera, semuanya akan bangkit ketika waktunya tiba. Lalu, apa sebenarnya rahasia besar itu? Rahasia ini sederhana, tapi sangat dijaga. Indonesia tidak butuh utang untuk menjadi negara kaya. Yang kita butuhkan adalah satu, kembali ke sistem ekonomi kerakyatan, koperasi, pasar tradisional, produksi dalam negeri. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk eksplorasi mandiri sumber daya alam. Yang ketiga, pemutusan dominasi sistem moneter internasional yang menjerat bangsa. Yang keempat, revolusi kesadaran spiritual rakyat. Jika empat ini dijalankan, rakyat Indonesia akan makmur dalam waktu singkat. Petani akan sejahtera, nelayan akan bebas dari jerat tengkulak, anak muda akan jadi inovator, bukan buruh digital asing. Dan ini sedang dipersiapkan perlahan-lahan, diam-diam, tapi pasti. Tahukah panjenengan semua bahwa ilmuwan dan spiritualis dunia sudah tahu rahasia ini? Pada tahun 1970-an, ilmuwan Jerman pernah meneliti struktur bawah tanah Gunung Padang. Hasilnya menggegerkan dunia. Struktur itu berusia lebih dari 10.000 tahun, lebih tua dari piramida Giza. Tapi kenapa tidak dipublikasikan besar-besaran? Karena jika dunia tahu, maka sejarah dunia harus ditulis ulang. Indonesia bukan pinggiran peradaban, tapi pusatnya. Peramal dunia seperti Baba Vanga dan Nostradamus juga menyebut soal kekuatan dari timur yang akan muncul di abad 21. Kekuatan ini akan membawa kedamaian, spiritualitas, dan tatanan baru. Mereka tidak sebut nama negara, tapi jika dilihat secara geografis dan geopolitik, semua mengarah ke satu tempat, Nusantara.
Indonesia. Jika semua kekuatan ini bersatu, ilmu, spiritualitas, kesadaran rakyat, dan energi leluhur, maka Indonesia akan masuk ke era keemasan kedua. Zaman keemasan ini disebut zaman Kalasuba dalam naskah-naskah kuno, yaitu zaman ketika rakyat hidup tentram, alam subur, keadilan tegak, dan pemimpin bukan hanya cerdas, tapi juga suci hatinya. Kita akan menjadi bangsa yang tidak ditakuti, tapi dihormati, bukan karena kekuatan senjata, tapi karena kebijaksanaan dan kearifan lokal yang bersinar terang ke seluruh dunia. Turodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.